Kadang ku ingin berhenti, lepaskan beban yang menghimpit hati, namun dunia takkan memahami betapa sulit melawan semua ini. Are you crazy? Wow. Công nhận. Wow. Chôn mất gì à này? Để chôn cả mất gì à? Hả? Wow. Làm đó. Chôn cả mất gì à này? Mày chia gì này? Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rana. Di video kali ini di sini ada Mbak Alina Agustin ya, yaitu yang katanya dari Cirebon. Dan ini kita dapat dari Facebook yang sudah diunggah ke TikTok ya. Nah di sini itu si majikan itu ngomong, katanya dia itu pura-pura gitu kan, duduk di pojokan ya, katanya dia itu sakit kepala dan udah telepon 999 ya untuk pergi ke rumah sakit. Nah di sini tuh dia ada terjemahkan, dia ada kayak nulis beberapa sebentar. Nah ini tulisannya warnanya hitam banget ya, jadi ngomongnya harus pelan-pelan, sorry ya. 2 orang India murahan, astagfirullah ya Allah. Nah, itu murahan memberikan pemberitahuan 1 bulan dan 2 bulan untuk mengakhiri kontrak kayak gitu kan. Nah, dalam beberapa hari terakhir saya hanya berpura-pura menjadi idiot dan menyalahkan diri sendiri. Dan kayak gitu ya, itu sih nggak tahu majikannya yang ngomong seperti itu ya. Nah, saya mengungkap pekerja lain melepaskan menelpon 99 untuk mengirimkan ke rumah sakit. Saya kehilangan kontak dengan rumah sakit dan tidak mengizinkan dokter memberitahu saya tentang kondisi saya. Saya dirawat di rumah sakit pada hari Kamis dan janji temu saya selesai pada hari Minggu, seperti itu. Terus hubungi saya terlebih dahulu pada hari Senin untuk mengambil persalinan nih. Saya pergi ke rumah sakit untuk membayar dan mengetahui bahwa dia telah ke ruang gawat darurat. Terus 2 kali hari itu dia pingsan setelah minum obat dan berkali-kali dirawat di rumah sakit. Nah ya, rumah sakit SHW memberitahu saya bahwa itu hanya uretritis. Apakah gandu akan pusing dan sakit kepala seperti itu ya, tolong agensi yang ini. Satu lagi mengalami koma di rumah pada hari Jumat ketika paramedis datang. Saya bertanya pada paramedis apakah oksigen darahnya normal. Itu karena saya kehilangan kontak dan tidak mengatakan apapun untuk memberitahu saya tentang kondisi saya. Janji temu selesai pada hari Minggu. Hubungi saya pada hari Senin untuk mengambil persalinan. Ini Mongkok Sky ya, plus agent, tolong. Ini nggak tahu ini postingannya bahasa Mandarin atau bahasa Hongkong, nggak tahu. Ini karena aku translate gitu kan, jadi entah bener apa ininya kan, karena tulisannya tuh seperti ini tulisannya nih. Dan ini aku udah translate tadi, dibilang itu kan itu ada pernah ke rumah sakit ya, udah ke rumah sakit, dia mengatakan sakit kepala apa tadi tuh, uretritis atau apa kayak gitu. Ya mungkin ya karena dia itu sering dimarahin sama majikan, katanya juga dia sering digoblok-goblokin kayak gitu kan. Terus manggilnya itu, kata temen aku apa tuh, kungyang ya, itu katanya kayak pembantu gitu loh, ngomongnya kasar banget ya. Ya mungkin kalau di Taiwan itu panggil welau, nggak tahu itu entah kasar atau bagaimana, aku nggak tahu ya. Tapi itu bukan, kalau welau itu kan sama seperti pekerja asing ya. Tapi kalau pembantu itu udah beda ya. Itu kalau welau itu pekerja asing. Mungkin kalau kunyang atau bukan kunyang. Tadi aku tanya sama temen aku itu kungyan. Kungyang bukan kunyang ya. Kungyan itu pembantu nih, kungyan. Tapi dia katanya ngomongnya kasar. Dan mungkin dari omongannya si majikan ini, majikannya itu galak, sering goblok-goblokin kayak gitu ya.
Aku pernah juga itu dulu sebelum aku datang ke Taiwan itu pernah ditawari sama agen aku, apakah kamu mau kerja ke Hong Kong katanya. Terus dia itu nerangin kondisi di Hong Kong, padahal itu sponsor aku itu dia belum pernah ke Hong Kong. Dia cuman ngomong terangin kalau di Hong Kong itu rumahnya sempit-sempit ya bilang kayak gitu, rumahnya sempit-sempit dan kamu itu nggak perlu ngerjain yang terlalu berat, dibilang gitu kan. Ya palingnya cuma bersih-bersih, lap-lap jendela, lap-lap itu, dia bilang kayak gitu. Nggak tahu kenapa aku itu sungguh nggak tertarik gitu, aku sama sekali nggak tertarik lah. Terus aku nggak tahu, aku pikiran langsung ke Taiwan aja deh, aku langsung masuk ke PT yang menuju ke Taiwan ya. Akhirnya aku langsung ke Taiwan kayak gitu ya. Rumahnya gede-gede, dia bilang memang ada jelasin, sponsor aku itu dulu ada jelasin juga kalau di Taiwan itu rumahnya gede-gede. Kebanyakan orang Taiwan itu punya rumah sendiri, beda kalau di Hong Kong seperti itu kan. Kalau di Hong Kong itu kebanyakan dia rumahnya kayak rumah kontrakan kecil-kecil. Nggak tahu kenapa aku memilih Taiwan ya. Dari terus aku datang ke Taiwan ya, dapatlah rumahnya itu memang gede ya. Dari pertama dulu datang itu memang rumahnya gede, dan itu memang ngomongnya nggak menggelegar kalau orang Hong Kong ngomong kan, kayak tadi itu ngomongnya, kamu lagi apa di sana, lagi ngapain di sana di pojokan di situ sambil kepalanya itu. Mungkin dia itu saking stresnya mungkin ya, tiap hari dimarahin sama majikan ya seperti itu. Apalagi tapi nggak semua sih, banyak di luar sana juga majikan dapat majikan yang baik, dan nggak sedikit juga dapat majikan yang buruk. Tapi semuanya itu ya tergantung rezeki kalian masing-masing ya. Karena di sini itu ya nggak di Taiwan, nggak di Hong Kong ya, pasti ya ada majikan yang nggak baik dan ada juga majikan yang baik, dan banyak ya seperti itu ya. Di sini memang kalau dibilang itu hoki-hokian ya. Tapi yang aku herankan itu kalau bekerja di Hong Kong itu, kalau majikan nggak suka itu langsung diintermit gitu loh. Kenapa nggak dibolehin gitu loh? Kenapa nggak dibolehin pindah majikan? Kenapa selalu diintermit? Beda kalau di majikan Taiwan itu jarang banget kalau kecuali TKW Taiwan itu ada bener kasusnya berat, nah itu baru diintermit ya. Tapi kalau cuman nggak mau, si majikan udah nggak mau sama TKW itu, pasti ya cuman pindah ganti pembantu aja gitu loh, ganti TKW aja biar bisa pindah. Tapi jarang banget kalau yang diintermit ya. Tapi kalau di Hong Kong itu cuman masalahnya itu aduh dikit-dikit interminate tuh benar-benar kasar sekali. Dan itu banyak sekali perbedaan, banyak ya teman-teman yang dari Hong Kong ke Taiwan itu membantu aja gitu loh, ganti TKW aja biar bisa pindah. Tapi jarang banget kalau yang di intermediate ya. Tapi kalau di Hong Kong itu cuman masalahnya itu aduh dikit-dikit intermediate tuh benar-benar kasar sekali. Dan itu banyak sekali perbedaan, banyak ya teman-teman yang dari Hong Kong ke Taiwan itu. Ini mungkin dia itu pandangannya dari sisi majikannya yang kurang baik mungkin ya. Tapi kalau baik mungkin ya dia nggak bakalan berargumen. Itu kebanyakan kalau mereka yang udah kerja di Hong Kong terus majikannya rewel pindah ke sini, itu bakalan beda banget 100 derajat Celcius. Nah itu bakalan ini ya. Biasanya kalau di Hong Kong, kalau itu memang kebanyakan orang bilang kayak disiplin banget gitu, disiplin banget. Kalau di Taiwan ya nggak semuanya sih ya, nggak semuanya harus gini ya, harus bersih. Di sini juga lumayan ya, nggak terlalu nggak terlalu capek. Apalagi kalau majikannya baik-baik aja, bagus gitu. Kita 1 minggu sekali ngepel itu memang bener adanya. Nggak kayak di Hong Kong ya. Kalau di Hong Kong itu banyak banget yang baru-baru itu harus ngepel, padahal itu juga ruangannya juga masih baru ya. Ruangannya juga masih bagus, masih bersih, itu harus dipel terus tiap hari. Dan itu ada memang kayak gitu, dilap terus tiap hari karena nggak ada kerjaan, karena rumahnya kecil ya. Mungkin si mbaknya ini ya namanya juga baru 2 bulan, masih beradaptasi terus majikannya itu udah segala itu. Mungkin si mbaknya stres menanggapi si majikannya yang ya semoga ini katanya si mbaknya ini sudah pulang ya guys, udah pulang ke Indonesia ya. Semoga cepat sembuh ya mbak. Kitanya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya, kita cuma berdoa saja semoga kalau mbaknya mau bekerja lagi dapat majikan yang lebih baik gitu aja. Bye.